Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Raja Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kalian berlaku timpang dan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata lagi kepada rakyat, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal berjumlah 450 orang. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, lalu menaruhnya di atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh memasang api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan memasang api. Kemudian, biarlah kalian memanggil nama Allahmu, dan aku pun memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat kembali menyahut, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Karena kalian berjumlah banyak, pilihlah dahulu seekor lembu dan olahlah. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kalian tidak boleh memasang api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, lalu mengolahnya. Kemudian mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang mereka buat. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah Dia Allah? Mungkin Ia merenung, mungkin sedang ada urusan, atau mungkin Ia bepergian. Barangkali Ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda. Kemudian Elia berkata kepada seluruh rakyat, "Mari mendekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian ia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang sabda Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Lalu Elia mendirikan batu-batu itu menjadi sebuah mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit yang dapat memuat 2 sukat benih di sekeliling mezbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembunya, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas kurban bakaran serta ke atas kayu api itu." Kemudian kata Elia, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk kedua kalinya. Lalu katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas sabda-Mu-lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat."
Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air di dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bertambahlah kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan kurban curahan mereka. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka dengan bibirku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundihkan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kehadiran Yesus ke dunia merupakan penggenapan janji Allah terhadap umat beriman. Dalam bacaan pertama yang berkisah tentang Elia di Gunung Karmel, memberi informasi mengenai para nabi yang ikut mengambil bagian dalam menyongsong kedatangan Yesus. Pernyataan Yesus merupakan suatu bentuk sikap tegas yang ingin menunjukkan bahwa Allah menepati janjinya untuk menyelamatkan manusia. Apakah kita sungguh setia sebagai pengikut Kristus? Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, di dalam perjamuan kudus yang kami rayakan ini, menjadi nyatalah bahwa Engkau beserta kami dan mengundang kami hidup bersatu denganmu. Tuntunlah kami selalu di dalam jalan kebenaran-Mu hingga kelak pantas memasuki kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Gereja menolak aborsi. Bagi Gereja Katolik, salah satu tujuan sakral dari pernikahan adalah kelahiran anak. Kehadiran seorang anak merupakan buah dari hubungan kasih yang intim antara suami dan istri yang dalam prosesnya dimulai dari sebuah peristiwa biologis dan moral fundamental, yakni pembuahan. Pada momen pembuahan inilah sebuah embrio manusia mulai memiliki kode genetik unik dan potensi untuk tumbuh menjadi janin, lalu bayi mulai ada. Gereja meyakini bahwa sejak saat pembuahan itu terjadi, kehidupan manusia yang bernalar dan bermartabat telah hadir. Martabat ini melekat pada kodratnya sebagai manusia dan bukan sesuatu yang diberikan secara bertahap. Oleh karena itu, setiap kehidupan manusia sejak dalam kandungan melekat hak untuk dilindungi, diperjuangkan kebebasannya untuk hidup, dan diakui hak-hak dasarnya.
Berdasarkan keyakinan akan martabat manusia yang tak terbantahkan sejak awal mula kehidupannya, inilah Gereja Katolik dengan tegas menolak segala bentuk dan sarana aborsi.